Pemirsa, sahabat Tom Lembong, Anies Rashid Baswedan, menganggap vonis 4,5 tahun terhadap sahabatnya merupakan upaya kriminalisasi. Sementara menurut Profesor Gayus Lumbun Hakim Agung 2011-2018, meski tidak menerima aliran dana, Thomas Lembong harus bertanggung jawab atas kebijakannya. Dan berikut cuplikan dialog rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Ketika begitu banyak pihak menyebut, termasuk saya katakan ada unsur kriminalisasi, ini bukan tuduhan sembarangan ya. Yang saya maksud di sini adalah hukum itu digunakan bukan untuk mencari kebenaran, tapi hukum itu digunakan untuk menjebak seseorang yang dari awal tidak punya niat jahat. Dan kita tahu dalam hukum pidana unsur paling mendasar adalah adanya mens rea atau niat jahat. Nah, dalam perkara ini bahkan dalam putusan hakim pun dikatakan tidak ditemukan mens rea dari Tom Lembong. Tidak ada motif memperkaya diri, tidak ada motif mencari keuntungan pribadi, tidak ada aliran dana, tidak ada hubungan bahkan dengan para pelaku usaha yang dituduhkan. Bahkan dia baru kenal orang-orang itu semua ketika proses pemeriksaan, proses pengadilan. Dan tidak ada niat untuk merugikan keuangan negara. Terus pertanyaannya kemudian, lalu apa yang sebenarnya jadi kriminal? Putusan itu adalah wilayah otoritas dari pengadilan. Dan putusannya harus dianggap benar. Itu negara hukum yang menyebutkan dengan asas. Putusan hakim harus dianggap benar. Okay. Itu asas dari res judicata pro veritate habetur. Itu kira-kira menganggap ya negara hukum harus begitu. Siapa yang akan mentaati hukum kalau tidak ada hukum diterapkan? Itu otoritas dari pengadilan. Tentu tidak bisa memuaskan semua orang. Tentu orang akan saling tunjuk-menunjuk. Kenapa dia tidak? Misalnya itu pertanyaan yang umum itu. Artinya hukum pidana itu memang tidak bisa dilakukan secara kelompok. Misalnya kelompok menteri ini ketika yang bersangkutan menjabat dengan kebijakan yang kenapa tidak dipersoalkan kalau tadi pertanyaannya. Tentu pada saatnya kalau memang itu dilakukan dan benar salah akan diadili. Dan jadi akan ada giliran menteri-menteri perdagangan yang lain? Bisa jadi kalau itu diungkapkan dan itu memang ada bukti. Ya, saya pikir itu, jangan ketawa ya. Saya pikir nggak perlu ada yang lucu di sini. Tapi ini memang satu fakta bahwa setiap hakim mempunyai otoritas, pengadilan punya otoritas, setiap orang mempunyai pro dan kontra di hatinya dan kedekatan masing-masing. Itu wajar. Anda punya keyakinan bahwa pasti ini akan ada gilirannya? Saya melihat begitu. Saya melihat kalau memang ada perbuatan yang layak untuk disidangkan dan diadili dan dijatuhkan hukuman, pasti dilakukan. Meskipun kalau kita lihat rekam jejak, tidak pernah misalnya ada satu menteri yang kena, tapi kemudian ada kebijakan yang lain, menteri setelahnya atau sebelumnya juga terjerat. Undang-undangnya kan sama. Itu bukan kebijakan hukum yang dibuat untuk sebuah kepentingan. Undang-undang diberlakukan sebagai undang-undang, sebagai bentuk legitimasi untuk orang memutuskan yang bernama hakim di pengadilan. Itu legitimasi negara hukum. Nah, lalu kok tidak ada legitimasi untuk suatu tindakan, apa yang mau diambil di negara hukum? Kalau bukan pengadilan. Tentu masing-masing orang berbeda-beda keinginannya, kedekatannya itu berbeda-beda. Jadi menurut Prof. Gayus, proses yang dijalankan selama ini oleh kejaksaan, bahkan oleh peradilan di pengadilan, semuanya wajar? Untuk ini saya berpikir bahwa haruslah diterapkan dan dijalankan, toh ada instrumen hukum yang lain. Bukan, pertanyaan saya bukan, apakah prosesnya kayak yang Prof. Gayus lihat ini wajar atau ada pertanyaan? Ya, kalau dakwaannya tipikor, pasal 2 ayat 1. Iya. Pasal 2 ayat 1, ayat 3 dan ayat 18. Itu wajar saja. Kalaupun yang bersangkutan tidak menikmati, kan diatur dengan jelas di situ. Mungkin untuk orang lain yang menikmati, dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan karena menikmati saja. Orang lain menikmati Kejaksaan Agung tak tinggal diam menghadapi perlawanan hukum banding oleh terdakwa korupsi impor gula Thomas Rikasi Lembong. Tim Jaksa Penuntut Umum memastikan akan melayangkan banding serupa ke Pengadilan Tinggi. Di atas telah menunjukkan terdakwa Thomas Rikasi Lembong sebagai subjek hukum setiap orang
Menanggapi pengajuan upaya hukum banding atas vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula, Kapus Penkum Kejagung memastikan bahwa tim JPU dari Jampitsus saat ini sedang menelaah pertimbangan hukum atas vonis peradilan tingkat pertama terhadap Tom Lembong. Selain itu, JPU mempunyai waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima vonis tersebut. Namun setelah pengacara Tom Lembong menyatakan banding, JPU pun menyatakan sikap untuk langkah hukum serupa. Pertama ya kami menghormati keputusan Pengadilan Negeri Tipikor di tingkat pertama. Yang kedua juga terkait dengan pengajuan dari upaya hukum banding yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Pak terdakwa, itu merupakan hak dan dijamin oleh undang-undang. Tentunya dalam waktu 7 hari semenjak diputus dari pengadilan, jaksa akan mengajukan sikap pendapatnya, dan saya pastikan jaksa dalam waktu dekat akan segera mengajukan banding juga. Banding yang diajukan Tom Lembong merupakan hak hukum yang melekat pada seorang terdakwa atas vonis peradilan tingkat pertama, namun JPU juga punya hak serupa. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Laksana, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya terpidana Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun dalam korupsi impor gula. Melalui kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan permohonan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melawan vonis 4,5 tahun penjara di kasus korupsi impor gula. Banding diajukan lantaran ada kejanggalan dalam putusan Tom Lembong yang akan dimasukkan ke memori banding. Selain itu, kuasa hukum Tom Lembong Zaid Musyafa juga mengatakan Tom Lembong meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan. Insya Allah hari ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas putusan Pak Tom Lembong, ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya, banding ini ranahnya masih judek faksi atau masih pemeriksaan fakta, makanya kita akan membantah hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh hakim dalam vonis. Apa-apa aja menjadi pertimbangan oleh majelis hakim akan kita bantah dalam memori banding ini. Dan secara resmi kita siang ini mengajukan banding atas putusan Pak Tom Lembong. Banding yang diajukan diyakini untuk meluruskan hukum dan menyelamatkan akal sehat publik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.